Iya. Selamat sore para ibu sekalian, bapak ibu, para umat. Nah ini Ibu Kofifa bersama dengan Pak Pangdam, Kapolda dan juga Wakil Mas Emil datang ke sini. Nah pada kesempatan ini terutama Ibu Kofifa akan memberikan sedikit seperti sambutan untuk kita semua. Monggo Ibu. Matur nuwun. Selamat sore Sugeng Sonten. Yang saya hormati Romo Nano, yang saya hormati Romo Ferdian, dan seluruh jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal pada sore hari ini. Saya bersama Pak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Suharyanto, izin boleh berkenan di sini. Juga bersama Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Niko Afinta, dan tentu saya bersama Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak. Kami ingin menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semua bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan khusyuk, dan terutama salam hormat bagi keluarga yang berada di rumah. Karena memang pandemi COVID ini menjadikan kita harus menjaga jarak, physical distancing. Duduknya saja yang berjarak, tapi hati kita tidak boleh berjarak. Persaudaraan kita tetap dipersatukan sebagai warga bangsa yang harus membangun persatuan dan kesatuan di antara kita sesama. Jadi salam hormat untuk keluarga yang mungkin akan mengikuti misa secara virtual dengan keluarga yang lain. Hari ini memang kita harus melakukan adaptasi dengan new normal. New normal ini kita pakai masker, kita menjaga jarak yang aman, dan kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kenapa menggunakan sabun? Karena kalau ada koloni yang ada di kulit ini, semua akan bisa mengalir, dan itu cara menjaga kesehatan kita. Sebelum obatnya ada, sebelum vaksinnya ada, maka masker dan kedisiplinan kita adalah vaksin paling ampuh. Jadi kembali saya Khofifa Indar Parawansa bersama Pak Wagub, Pak Pangdam, dan Pak Kapolda bersilaturahim pada sore hari ini menjelang misa dimulai. Kami menyampaikan terima kasih kepada Romo Nano dan Romo Ferdian dan seluruh jemaat semua. Mudah-mudahan semua berjalan aman, kondusif, damai, dan penuh bahagia. Selamat sore, Sugeng Sonten Stanten.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa kegembiraan. Betul? Pasti. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa kegembiraan, sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita pun juga kita mendengarkan warta sukacita. Ketika malaikat memberitahukan pada para gembala, "Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa? Hari ini, apa? Telah lahir siapa? Juru selamat. Siapa itu? Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus teriring dengan kesukaan besar, kegembiraan, sukacita. Karena dia diutus untuk menjadi juru selamat. Juru itu pasti konotasinya pakar tuh ya. Juru rawat, pakar merawat. Juru mudi, pakar mengemudi ya toh. Juru kunci, pakar juru pinter kunci, pinter gaya kunci. Juru mengarah pada Jadi Yesus lahir memang diutus untuk menjadi juru selamat.
Tentu bagi siapa? Bagi semua orang. Pemenuhan Yesus yang lahir di kota Daud sebagai juru selamat memenuhi bacaan pertama, nubuat dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya. Rumusannya beda. Terang terbit, bangsa yang berjalan dalam kegelaman telah melihat terang yang besar. Siapa itu? Roto lali gitu. Ketemu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Lukas menyebutkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nubuat Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Siapa itu? Telah diberikan kepada kita seorang anak, telah diberikan kepada kita seorang putra. Dia yang adalah Penasihat, Raja Kekal, Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi, bagaimana kita memaknai Natal kelahiran Dia? Syukur, sukacita, iya. Gembira, iya. Bacaan kedua, surat Paulus kepada Titus membuat kita untuk merefleksikan diri. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat, sebagai terang adalah bukti bahwa Allah mengasihi umat manusia. Inilah kasih karunia yang nyata sungguh. Kasih bukan kata-kata, mengasihi bukan hanya janji semata, tetapi kasih adalah sesuatu yang nyata. Yesus Kristus lahir sebagai terang, sebagai juru selamat, itu wujud bahwa Allah mengasihi manusia. Maka manusia pun juga diajak untuk melihat, umat diajak untuk melihat bahwa kelahiran Dia hidup sampai mati, tujuannya adalah salah satunya didik. Mengajak kita untuk apa? Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kita diajak untuk melakukan itu. Dia datang untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Supaya apa? Supaya kita kudus. Maka selain kita bergembira, bersuka cita atas kelahiran Dia, permenungan refleksi tidak boleh diabaikan. Dia lahir supaya kita hidup bijaksana, beribadah dengan sungguh, meninggalkan kefasikan, kejahatan, melakukan kebaikan. Karena semuanya itu membuat kita kudus di hadapan Dia. Maka saudaraku yang kasih, mari kita bersyukur atas anugerah Allah, cinta Allah yang sungguh nyata. Kelahiran Yesus adalah bukti Allah yang tidak abal-abal, tidak kata-kata semata, tidak hanya janji semata, tetapi sungguh cinta itu sesuatu yang nyata. Dan cinta itu adalah sang terang, sang juru selamat. Dia datang untuk apa? Mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjadi jemaat yang lebih baik, menghindari yang buruk, yang jahat, dan memilih melakukan yang baik dan benar. Mari kita upayakan agar hidup kita sembari bersyukur atas perayaan Natal. Kita juga dipanggil untuk menjadi umat Allah yang sungguh menghasilkan buah berlimpah. Natal 2020 berbeda, tak seperti Natal sedia kala. Tak seramai biasanya, tak semeriah yang aku damba. Tidak ada jabat tangan tanpa gegap gempita yang selalu dikenang. Kecewa, nestapa, pupus bersama rencana. Ini bukanlah dukaku saja. Ini duka dunia, derita manusia, dan luka alam semesta. Pandemi merubah segalanya. Luluh lantahkan ekspektasi siapa saja.
tiada seorang pun menyangka, tak seorang pun mengira. Tetapi satu yang aku yakini takkan berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah menyertaiku, kita dan dunia. Ia yang hadir nyata di setiap persimpangan jalan kita, menyertai kita yang terkadang justru lupakannya, mengulurkan tangannya tiap kali kita jatuh pada dosa, dan tak sekalipun pergi walau kita tak selalu setia. Inilah Natal itu. Mari melangkah dengannya dalam setia dan kuat hati, mencintainya dan sesama tanpa sampai kita tak kuat mencintai lagi. Bukan nanti, bukan esok ketika pandemi berhenti, tetapi di sini. Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo, 25 Desember 2020. Halo, saya Romo Nano. Saya Romo Ari. Saya Romo Ferdian. Saya Frater Kristo. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan jangan lupa menaati 3M. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Still healthy, still happy.